Oke, kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara Bimbel Cuan ke-87 ya. Selamat bergabung untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di acara ini. Perkenalkan, nama saya Evan. Tema Bimbel Cuan hari ini adalah Supply and Demand Analysis for Profitable Trading. Nah, supaya lebih mudah dipahami, pembahasan hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itu supply and demand? Yang kedua, kenapa trading menggunakan supply and demand area? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencari dan menandai area supply and demand? Dan bagaimana cara trading menggunakan supply and demand? Oke, langsung, mari kita mulai dengan yang pertama. Nah, di market, harga itu terbentuk karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang mana mereka adalah manusia, dan manusia memiliki tujuan atau kepentingan masing-masing atas apa yang mereka lakukan, mulai dari retail trader, terus misalnya juga retail trader yang pakai limit ya, terus atau bahkan sampai ke trader institusi atau nantinya kita sebut sebagai smart money. Nah, karena ada perbedaan kepentingan itulah harga bisa bergerak naik dan turun. Jadi eh, permintaan dan penawarannya, supply and demand-nya jadi terbentuk. Karena ada perbedaan tersebut, harga bisa bergerak naik dan turun. Dengan menganalisa supply and demand secara tidak langsung, kita berusaha menganalisa smart money yang tersedia atau beredar di market. Nah, itu poinnya. Kemudian kita berusaha mengantisipasi kapan mereka masuk, kapan mereka keluar, dan gimana caranya kita manfaatkan momen itu supaya kita dapat ikut nebeng si smart money. Nah, poinnya adalah poinnya adalah ketika gimana caranya kita bisa ikut nebeng si smart money. Nanti akan dijelaskan kenapa kita harus nebeng. Jadi misinya ketika harga sampai di area demand, kita ikutan masuk bareng si smart money. Ketika harga sudah keluar dari area demand dan berangkat naik, kita sudah punya barang. Dan ketika sampai di area supply, kita jualan ikut si smart money jualan. Atau kalau breakout lagi ya kita ikutan beli, mau nambah barang juga boleh, bebas sah-sah aja gitu ya. Yang penting perilaku kita sebisa mungkin mengikuti perilaku si smart money. Dan yang harus dibentuk dulu itu adalah mindsetnya. Yang pertama, kita harus bangun mindsetnya. Jadi kalau misalnya selama ini masih ada yang ambil keputusan untuk trading hanya mengandalkan sinyal dari indikator teknikal ya, misalnya pakai Bollinger Band atau moving average, misalnya sinyal dari Golden Cross moving average, kemudian cari-cari area support atau resistennya dari Bollinger Band atau moving average itu ya, kira-kira di mana gitu area supportnya, nanti belinya di mana gitu. Dan poin pentingnya adalah sebenarnya nggak salah pakai pakai tools-tools itu ya, tapi kalau misalnya cuma pakai tools itu tanpa memperhatikan likuiditas di saham yang mau dibeli atau mau dieksekusi, nah itu yang jadi masalah. Maka kali ini strateginya bisa aja berbeda. Kalau misalnya sebelumnya ada yang melakukan eksekusi untuk transaksi seperti tadi hanya mengandalkan sinyal-sinyal dari indikator teknikal tanpa memperhatikan likuiditas si saham. Kali ini akan berbeda, mungkin bisa 180 derajat karena kita akan masuk hanya jika si saham tersebut ada likuiditasnya. Jadi misalnya frekuensi transaksinya ada. Maksudnya rame gitu ya, sering muncul, sering ditransaksikan gitu. Terus volume transaksinya besar, meskipun nggak besar-besar banget, tapi cukup besar dan konsisten besar. Di bid overnya juga juga rame. Jadi bid overnya itu ada isinya gitu ya, nggak sering bolong-bolong dan apa namanya, jarang sekali sepi. Jadi kalau misalnya ada smart money masuk tapi di saham yang jarang sekali rame, maksudnya maksudnya biasanya sepi banget gitu ya, kelihatan nanti di indikator volume gitu, misalnya kalau dilihat sekilas itu barnya pendek-pendek sekali, kecil-kecil sekali, bahkan kalau value transaksinya misalnya nggak sampai 1 bio sehari. Nah, tiba-tiba ada sehari itu volume spike banget sampai misalnya tembus 10 bio atau lebih, atau 20 bio atau lebih. Nah, kalau cuman sehari spike-nya dan sebelumnya lebih sering sepi, itu lebih baik nggak langsung dieksekusi. Karena yang lebih sering adalah sepinya daripada ramenya. Tunggu ramenya sering dulu, itu maksudnya ya. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah apa yang disebut supply and demand. Jadi secara sederhana yang dimaksud dengan supply
adalah area pertama kali pelaku pasar terlihat agresif melakukan penjualan. Dan area demand adalah area pertama kali pelaku pasar terlihat agresif melakukan pembelian. Sebaliknya lah ya. Jadi kalau di pasar itu, harga di pasar itu terbentuk karena ada buyer dan seller yang sepakat, oke, ketemu gitu ya. Jadi terbentuk harga. Kalau nggak sepakat, nggak mungkin terbentuk harga dan nggak mungkin juga muncul harga di running trade. Oke, karena karena di pasar, harga di pasar itu terbentuk karena ada buyer dan seller yang sepakat. Semakin harganya naik, semakin sedikit buyernya, dan semakin harganya turun, semakin sedikit sellernya. Nah, penjelasannya gini. Jadi bisa saja dalam suatu kondisi pelaku pasar itu lebih cenderung untuk memperbesar porsi porsi kepemilikan sahamnya ya, memperbesar porsi kepemilikan sahamnya, memperbesar lotnya, pengen nambah barang lah, dan otomatis lebih banyak, anggaplah trader, lebih banyak trader atau pelaku pasar yang terpikir untuk melakukan pembelian daripada melakukan penjualan. Karena yang berminat beli ini lebih banyak daripada yang berminat untuk jualan, maka pelaku pasar yang berminat beli akan rela beli di harga yang lebih tinggi ketika harga yang dia inginkan sudah habis barangnya. Jadi misalnya si pelaku pasar ingin beli, si buyer ya pengen beli si saham A di harga 1.000, ternyata di harga 1.000 habis, udah habis lotnya. Tapi karena minat belinya lagi tinggi, para buyer ini akan rela beli si saham A ini di harga 1.005. Selanjutnya ketika saham A itu habis barangnya di harga 1.005, mereka akan rela beli di harga 1.010 dan seterusnya demi untuk bisa dapat barangnya. Karena memang apa namanya? Karena memang menurut si buyer saat itu si barang ini sangat layak untuk dimiliki, jadi minat beli mereka naik. Jadi minat beli di pasar itu naik maksudnya. Oke ya, nangkep ya. Nah, sedangkan si lawannya atau si penjualnya, karena si penjual menyadari ada perilaku market pasar yang cenderung membeli atau minat belinya lagi tinggi, maka si penjual juga akan lebih menahan diri mengisi volume di harga yang sama, dan mereka akan lebih memilih, daripada saya ngisi volume di harga yang sama, barang saya habisin di harga yang sama, mending saya isi volume di harga-harga yang lebih mahal. Toh mereka juga si pelaku pasar yang lain minat belinya lagi tinggi tuh. Jadi si seller memilih untuk mengisi akhirnya si seller memilih untuk mengisi volume di harga 1.005-nya, 1.010-nya dan seterusnya gitu. Sampai pada satu titik pembeli itu si buyernya itu semakin sedikit karena harganya sudah dirasa tinggi gitu ya, dan penjual juga menyadari itu, dan si penjual mulai menjual barangnya di harga yang lebih rendah dari harga terakhir yang terjadi, atau bahkan pelaku pasar yang tadinya mempunyai minat beli setelah menyadari kalau harga sudah tinggi, dia mulai ikut menjual barang yang dia beli sebelumnya untuk take profit tentunya, atau bahkan untuk mengurangi loss yang terjadi karena dia ternyata beli di harga yang terlalu tinggi. Kemudian ketika pelaku pasar yang tadinya itu menjual dan membeli sama-sama melakukan aksi yang sama karena menyadari kalau harga sudah terlalu tinggi gitu ya, mereka melakukan aksi jual barengan dan terjadilah aksi jual agresif pertama kali dari pelaku pasar. Nah, kondisinya kurang lebih seperti itu ya. Ceritanya agak panjang. Nanti diulang-ulang aja lah videonya. Kalau misalnya belum mudeng atau bingung, silakan ditanyakan, tulis di kolom chat. Jadi kenapa menggunakan supply and demand area untuk trading atau untuk melakukan transaksi beli atau jual ya? Karena pertama, kita sebagai retail trader itu nggak bisa gerakin market secara signifikan, dan kita harus sadar itu. Jangan sampai kita nggak sadar diri, kita retail trader merasa bisa menggerakkan market gitu ya, langsung main HK aja padahal si harganya lagi jalan turun gitu. Tuh nangkep pisau jatuh namanya. Nah, contohnya saham Antam di harga 2.000 di sisi over, maksudnya saham Antam di harga 2.000 dan 2.000-nya ini ada di sisi over ya. Dan ada 100.000 lot di harga 2.000 itu, yang berarti butuh dana minimal 2 miliar rupiah untuk habisin
semua lot yang ada di harga 2.000. Oke, sedikit sekali retail trader yang punya dana segitu untuk sekali transaksi di satu saham. Bahkan seringnya memang ya banyak sih retail trader yang punya dana dana miliaran ya. Tapi kan misalnya retail trader itu punya dana 2 miliar, umumnya kan mereka akan pecah 2 miliar itu di untuk dialokasikan membeli beberapa saham. Jadi bukan 2 miliar untuk digelontorkan semua hilang-hilangan di satu saham kan ya. Yang berarti transaksi per sahamnya juga otomatis nggak senilai 2 miliar. Sedangkan si smart money ini yang dananya bisa jadi ratusan miliar. Jadi kalau mereka mau keluarin 2 miliar sekaligus untuk merem-mereman aja, ya mereka masih oke lah, masih aman-aman aja. Dan mereka itulah yang lebih punya power signifikan untuk gerakin market. Jadi sebagai retail trader sudah sangat semestinya kita nebeng si smart money itu tadi. Udah jangan dilawan gitu ya. Jadi ketika harga turun dan sampai di area demand, si smart money beli, ya kita ikutan beli. Dan ketika harga naik sampai di area supply, si smart money jualan, kita juga ikutan jualan. Oke, kedua, ketika terjadi ketidakseimbangan antara supply and demand. Nah, disitulah ada kesempatan atau ada peluang untuk ambil cuan yang besar atau peluangnya besar untuk ambil cuan di market ya. Maksudnya gini, kalau supply and demand-nya seimbang berarti equilibrium ya. Ya harga nggak akan volatile gitu, nggak akan bergerak secara signifikan. Tapi ketika supply and demand-nya nggak seimbang, harga bergerak signifikan. Nah, disitulah peluang kita untuk ambil cuan di market. Nah, poin ketiga, area supply dan demand punya probabilitas tinggi sebagai area pembalikan harga atau justru sebagai continuation. Oleh karena itu, area supply dan demand bisa dimanfaatkan untuk area beli, area cut loss mungkin, atau bahkan area untuk take profit, atau mungkin kalau breakout lagi ya nambah barang gitu ya, itu bisa. Karena tadi di area-area supply and demand itu adalah area-area pertama kali si pelaku pasar, sorry. Jadi area supply dan demand itu adalah area-area pertama kali pelaku pasar melakukan transaksi secara signifikan. Nah, konsepnya dari area supply and demand, kita bisa manfaatkan untuk dua macam entry, yaitu reversal entry atau yang kedua continuation entry. Untuk reversal entry ini lebih mengarah pada struktur marketnya ya. Jadi yang disoroti adalah struktur marketnya. Maksudnya adalah kita soroti struktur marketnya itu mengalami perubahan atau enggak gitu, berubah atau tidak. Perubahan struktur market ini ada dua, yaitu perubahan mayor dan atau major, perubahan yang secara besar-besaran, bukan besar-besaran ya, ya udah perubahan major aja lah. Jadi perubahan struktur market ini ada dua, perubahan struktur major dan perubahan minor. Sedangkan untuk continuation entry juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketika bullish dan ada momen harga bergerak naik, kemudian flat dikit gitu ya, kemudian atau sideways dikit gitu, kemudian naik lagi. Nah, ini yang dinamakan rally base rally. Yang kedua, ketika bearish dan ada momen harga bergerak turun, kemudian ada flat atau sideways dikit, kemudian turun lagi, ini yang dinamakan drop base drop. Nah, base-nya itulah ya. Jadi base itulah yang bisa digunakan sebagai area supply atau demand. Sedangkan yang reversal tadi kita fokus ke puncak dan lembahnya. Puncak dan lembah dari swing harga itu bisa jadi area supply dan demand. Ya, jadi kalau continuation fokus ke base-nya, kalau reversal fokus ke area puncak dan lembahnya. Nah, ini adalah contoh untuk bullish, teorinya lah ya. Ya, ini adalah bullish. Di mana bullish di situ sudah terbentuk atau dikatakan bullish ketika si harga sudah membentuk higher low dan higher high. Jadi ada sepasang low dengan higher low dan ada sepasang high dengan higher high. Ada low dan higher low, ada high dan higher high. Oke, jadi begini. Jadi bullish itu dikatakan sebagai bullish ketika sudah terbentuk higher low, kemudian harga bergerak lanjut naik breakout high sebelumnya sehingga membentuk higher high. Ketika breakout high dan membentuk higher high disitulah baru sifat bullishnya melekat atau baru dikatakan sebagai bullish.
Kalau harga masih bergerak di sini sampai di higher low atau kemudian naik cuman sampai di sini, itu belum bullish. Baru ketika break high kemudian bikin higher high. Nah, disitulah baru terbentuk bullish, dikatakan bullish. Oke. Dan ketika harga sudah jadi bullish, idealnya harga itu kan akan membentuk swing higher low dan higher high secara berkelanjutan gitu ya. Harga naik membentuk high baru, harga turun nggak membentuk low yang lebih rendah dari low sebelumnya atau membentuk higher low. Dan ketika ya itu tadi ketika turun pun harga juga nggak turun bablas ke bawah low yang sebelumnya, ke bawah swing higher low yang sebelumnya. Poin pentingnya adalah ini mesti mesti di apa namanya? Ini mesti di benar-benar ditekankan karena bullish itu kan bikin swing higher low. Ini misalnya sebelumnya sudah bullish gitu ya, kemudian dia bikin higher low lagi dan lanjut breakout, bikin higher high, kemudian terkoreksi, bikin higher low. Nah, lalu dia naik, harga naik. Nah, ketika harga naik, bikin higher high lagi atau menegaskan kalau bullishnya itu masih berlanjut, perhatikan area higher low di mana perhatikan area. Jadi perhatikan area higher low terakhir di mana di situ menjelaskan si bullishnya masih berlaku. Jadi area higher low terakhir di mana menjelaskan si bullish-nya itu masih berlaku. Area higher low terakhir yang menjelaskan si bullish itu masih berlaku adalah di sini, bukan di sini. Oke, di yang ditandai hijau. Jadi kalau harganya turun selama nggak tembus ke bawah higher low terakhir, ya itu masih aman. Tapi kalau ternyata turun dan tembus ke bawah higher low terakhir, kemudian tembusnya pakai body ya, bukan pakai shadow, jadi breakdown pakai body candle gitu, bukan pakai shadow. Nah, gini doang, terus kemudian tutupnya di atas higher low yang terakhir itu enggak. Breakdownnya pakai body candle. Nah, itu valid si marketnya mengalami perubahan karakter atau strukturnya berubah. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, kalau bingung silakan ditulis di kolom chat. Sedangkan tadi itu kalau perubahan struktur yang major tadi itu kan terjadi ketika harga breakdown swing higher low terakhir yang membuat tren tersebut dikatakan masih bullish ya, dan breakdownnya pakai body candle. Sedangkan kalau perubahan struktur yang minor itu ketika harga breakdown swing higher low, tapi swing higher low yang nggak menjelaskan atau swing higher low yang bukan menjadi penegasan bahwa si tren itu menjadi bullish. Jadi di sini kan ada, kalau ini ada low, ini ada high. Nah, kemudian di sini ada higher low. Setelah higher low kan harga naik, break high sebelumnya bikin higher high. Nah, baru setelah bikin higher high inilah dikatakan bullish. Jadi swing higher low terakhir yang membuat si harga atau tren ini dikatakan bullish adalah yang ini. Sedangkan harga terkoreksi lagi dan bikin higher low. Kemudian harga naik lagi, high-nya nggak lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi bukan higher low yang terakhir ini yang membuat harga dikatakan jadi bullish. Oke ya, masuk ya, paham ya. Jadi ketika ada harga naik setelah bikin higher low dan nggak breakout higher high terakhirnya dan turun lagi, bahkan mungkin ada satu kondisi harganya juga bikin zigzag lower low, breakdown higher low terakhir yang nggak bikin harganya break higher high sebelumnya. Tapi ketika breakdown higher low ini, harga masih di atas higher low terakhir yang membuat si tren itu jadi bullish. Nah, itulah minor. Jadi kalau terjadi perubahan struktur yang minor, meskipun misalnya di area swing higher low yang terakhir ini, yang ada tanda X-nya ini, itu ditemukan area demand gitu ya, itu disarankan untuk nggak nggak dijadikan untuk sinyal trading ketika harga sampai di area itu lagi, karena sorry, maksudnya adalah ketika apa namanya jadi ketika harganya itu breakdown, nah ya ketika harganya itu breakdown area higher low terakhir ini dan kemudian muncul supply dan harga naik lagi ke supply, kemudian ada sinyal sell, itu sebaiknya nggak dilakukan, nggak diambil sebagai sinyal sell untuk melakukan open posisi. Biasanya ini untuk yang misalnya Bapak Ibu trading gold, forex, komoditi gitu ya. Karena trennya masih bullish, masih uptrendnya belum rusak, struktur uptrendnya belum rusak. Belum ada harga yang breakdown higher low terakhir yang membuat harga ini dibilang uptrend gitu ya. Oke, contohnya kayak gini lah. Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh saham mayor lah ya. Saham mayor ini sudah terjadi, sudah ada bearish, harganya turun, ini nge-swing turun, ini anggap ini high, ini low, kemudian
naik ini lower high, terus dia breakdown jadi lower low, dan naik ini jadi lower high lagi, dan breakdown lagi. Nah, ini bearish ya. Oke ya, sepakat kalau ini bearish. Oh, ada pertanyaan. Boleh nggak di minor CHOCH itu, ya tadi di minor itu kita buy gitu ya. Jadi boleh nggak di sini kita buy? Kalau pertanyaannya boleh apa nggak ada larangan. Tapi kalau misalnya disuruh milih, area mana yang lebih kuat itu adalah area demand yang terbentuk di apa namanya di swing higher low yang membuat si harga itu dikatakan jadi bullish. Tapi kalau misalnya di sini di area minor CHOCH ini ada sinyal rebound, boleh-boleh saja dibeli. Maksudnya adalah ini ada dua marking area. Kalau di sini itu gagal rebound dan turun, nah area selanjutnya adalah di swing higher low yang bikin dia jadi bullish. Itu maksudnya itu. Jadi boleh-boleh aja, jawabannya boleh-boleh aja beli di area minor CHUCH selama di situ ada sinyal. Selama di situ ada sinyal ya. Jadi eh, nanti akan nanti akan nanti di akhir akan dibahas juga kalau kalau kayak gimana menyikapi area-area supply and demand ini. Oke. Jawabannya sementara boleh aja. Jadi kalau ternyata di breakdown ya area demand berikutnya yaitu di area higher low yang sebelumnya. Sementara seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Mayor dan bearish. Sebentar. Tadi nyampe ini ya, benar. Oh iya, ding. Benar. Oke, next. Ini contohnya saham Mayora dan Beris ya. Jelas ya, udah jelas sekali ini kalau Beris. Dan nah, ternyata si Mayor bikin swing higher high dan higher low. Ini low-nya, ini high-nya, ini higher low-nya, ini higher high. Secara definitif apakah ini uptrend? Iya, ini uptrend. Ini bullish? Iya, ini bullish. Tapi karena apa namanya? Bullish yang terbentuk ini masih belum merubah struktur bearish yang lebih besar. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya nemu-nemu sinyal buy, kalau harga turun lagi ya, harga turun lagi ke area-area supply yang di breakout, kemudian nemu area demand lagi ya gitu, alangkah baiknya kalau kita hati-hati dulu, nggak serta-merta menjadikan itu adalah area untuk melakukan pembelian, karena memang trennya lagi bearish dan itu berarti, nah contohnya seperti ini. Misalnya turun lagi gitu ya, sampai di area demand sebelumnya, sampai misalnya ini dianggap area demand, kemudian naik gitu, dan turun lagi nyampe di sini. Ini lebih baik nggak dijadikan sebagai sinyal beli dulu. Terus kemudian ada yang bilang, loh ini kan bisa jadi double bottom. Oh iya, bisa jadi double bottom. Tapi double bottom itu kan confirm kalau dia berhasil breakout neckline. Nah, sedangkan struktur yang terbentuk struktur dari tren bearishnya itu masih berlaku, belum rusak. Jadi alangkah baiknya nggak terlalu buru-buru langsung beli di area ini. Meskipun ini ada candle naik gitu ya, ada candle bullish ya, setelah candle hitam terakhir terus ada candle bullish gitu ya. Jadi sebaiknya nggak langsung dibeli, karena kalau misalnya dibeli pun ya naiknya cuma sedikit, lanjut turun lagi, itu nggak salah gitu, nggak salah, karena memang struktur bearishnya masih masih belum rusak, masih masih berlaku, dan bearishnya ini yang dinamakan bearishnya itu masih intact gitu ya, masih berlaku. Oke. Dan ini juga contoh double bottom yang gagal. Kemudian ada pertanyaan? Gak ada? Oke, next. Nah, gimana caranya menggambar atau menandai area supply and demand? Untuk ini jadi caranya ada empat cara ya. Jadi ada empat cara. Ini cara yang pertama. Untuk area supply, untuk area supply kita akan gunakan area puncak dan lembahnya. Kemudian kita akan menggambar zona atau area yang dibatasi oleh dua garis. Titik pertama dari dua garis itu adalah waktu harga lagi di atas, bergerak di dalam range yang kecil, kemudian tiba-tiba harga langsung longsor ngedrop gitu ya. Nah, di situ kita tandai harga open dari candle bullish terakhirnya sebelum harga ngedrop. Yang titik keduanya yaitu harga tertingginya. Titik tertingginya ini bisa jadi dari eh, wick atau high dari candle bullish terakhir, atau bahkan candle bearish sebelum dia ngedrop itu. Yang penting titik tertingginya. Contohnya gini, ini ada harga naik, namanya gambar supply pasti di atas lah ya. Harga naik dulu, kemudian di atas. Di sini ada doji candle. Doji candle itu kan berarti market ketika terbentuk doji atau spinning top atau candle-candle yang bodinya kecil, berarti di situ berarti di situ market sedang dalam range yang sempit. Nah, kita tandai harga pembukaan, harga open si doji candle ya. Doji kan kadang ada yang bodinya kecil sekali gitu ya, ada yang bodinya
ya ada yang cuman garis open sama dengan low, ada yang body, ada yang ada bodinya tapi kecil sekali. Nah, kita tandai aja itu open open price-nya, harga opennya. Kita tarik garis gitu. Kemudian garis kedua adalah di atas dari garis yang pertama, yaitu high high candle kok high candle sih. Jadi garis kedua itu adalah harga tertinggi di area puncak itu. Jadi sudah ketemu areanya, kemudian harga turun, yang artinya juga merespon area ini sebagai area supply. Waktu harga naik lagi dan sampai di area supply yang tadi digambar. Nah, disinilah itu kita bisa ikutan jualan ketika harga sampai di area supply itu tadi. Oke, cara gambarnya gitulah. Nah, kemudian untuk demand. Mirip sih ya, kayak gambar supply cuma dibalik. Jadi kita gambar zona atau area yang ditandai dengan dua garis. Titik pertama itu harga open dari candle bearish terakhir waktu harga turun sebelum naik kenceng. Jadi harganya jelas turun dulu. Terus sebelum naik kenceng itu ada kayak sebelum naik kenceng itu market di dalam range yang sempit gitu loh. Jadi marketnya range-nya sempit dulu, baru naik kenceng. Nah, jadi seolah-olah bikin pola yang kayak gini, turun, terus sideways-nya paling kecil atau bentar, terus naik. Jadi seolah-olah bikin pola V pattern. V pattern. Kalau tadi yang si supply itu A pattern gini. Nah, waktu harga ada di bawah sini, cari tandai dengan garis nggak apa-apa. Tandai harga open dari candle bearish terakhir, titik yang keduanya berada di bawah titik yang pertama, itu tandai harga low atau harga ya terendahnya lah ya di area lembah itu. Contohnya gini. Ini contohnya. Contohnya gini, harga naik, naik terus turun, naik terus turun. Nah, di sini ini ada setelah turun ya, setelah bikin turun terus bikin swing higher low lah ini ya, higher low. Kemudian market bergerak di dalam range yang sempit dibandingkan sebelumnya. Kemudian harga naik kenceng. Naiknya itu signifikan kencengnya, kenceng kenceng majbluk gitu. Pokoknya setelah itu harganya naiknya kenceng gitu, nendang banget itulah. Nah, ini bisa ditandai harga open dari candle bearish terakhir dan harga low dari swing higher low ini. Itu jadi area supply, area yang memungkinkan jadi area supply ketika harga sampai di situ lagi. Nah, ketika harganya turun lagi ke area tersebut, kemudian muncul candle candle bullish, nih ya, muncul candle bullish. Nah, disitulah konfirmasi belinya atau bisa dianggap ini area supply dan bisa dieksekusi beli. Dan ketika harganya itu naik kenceng dari area supply, nah disitulah market merespon area tersebut. Kok supply? Saya ngomongnya supply lagi ya? Saya ulang lah. Ulang lah ya. Ini lagi bahas demand, kenapa saya bilang supply? Oke, jadi gini, harga naik, terus kemudian turun, bikin swing higher low. Nah, sebelum harga naik kenceng, itu market bergerak di dalam range yang sempit. Dan disitulah kita bisa tandain harga open dari harga open dari candle bearish terakhir dan harga low dari swing higher low-nya. Ini adalah area demand. Dan itu bisa dipakai sebagai, bisa, dan area ini memungkinkan jadi area demand, ketika harga turun lagi dan sampai di area ini, dan ketika muncul candle bullish, candle yang putih ini, itu adalah konfirmasi belinya, konfirmasi sinyal beli bahwa di area demand ini bisa dilakukan pembelian, bisa dieksekusi gitu ya. Dan ketika harganya itu turun lagi ke area demand kemudian naik kenceng, disitulah market merespon area tersebut sebagai area demand. Oke, nah metode kedua untuk menggambar area supply and demand adalah cari sideways kecil yang kemudian di breakout dan lari kenceng. Ingat 4 pattern yang pernah dulu dibahas ya, 4 candle pattern. Misalnya, bukan misalnya sih. Ya, ingat 4 pattern yang pernah dulu dibahas itu ada lower low, higher high, higher low, inside bar dan outside bar. Nah, inside bar dan outside bar itulah sideways kecil yang kita cari dan yang akan kita tandai nantinya. Contohnya gini lah, ini ada harga turun, ini contoh saham BTPS ya, harga turun, kemudian harga rebound, bikin swing lower high. Nah, di sini ini ada outside bar pattern. Ada outside bar pattern, saya kasih tanda yang lebih jelas. Nah, ini ada outside bar. Kemudian outside bar ini di breakdown dan breakdownnya kenceng.
Nah, ini bisa kita tandain tuh, bisa kita tandain sebagai area supply dan ini bisa kita tandain jadi area supply. Ketika harga naik lagi dan sampai area di area yang kita tandain tadi, itu area tadi itu memungkinkan area tersebut masih masih jadi area supply dan nggak salah kalau kita melakukan taking profit gitu. Ya, sampai area ini di breakout dan berarti sudah nggak berlaku lagi. Ini lagi contohnya. Jadi harga naik, kemudian terkoreksi, bikin swing higher low. Nah, di sini ada pola outside bar juga. Di sini ada pola outside bar yang sebelumnya ini ada sideways lah ya. Kemudian ini ada outside bar. Nah, kita bisa tandain ini polanya. Sideways-nya ini kita tandain. Ketika sudah kita tandain dan harga naik kencang. Nah, ketika harga naik kenceng dari area yang kita tandain tadi, nah di area itulah memungkinkan bisa jadi area demand ketika harga sampai ke area itu lagi. Jadi ketika harga turun, tes area hijau ini dan naik lagi, itu berarti direspon jadi area demand dan ketika harga turun lagi misalnya ini gap down dan turun sampai ke batas yang bawahnya ya, terus langsung naik kenceng. Nah, itu berarti approval dari market kalau area tersebut direspon jadi area demand. Kuncinya ada naik kencang atau turun kencang. Jadi seolah-olah itu kalau misalnya bikin demand, kita mau nandai demand itu kita cari V pattern. Kalau kita mau nandain supply lah ya, kok supply. Kalau kita mau nandain area supply-nya, kita cari A pattern kayak gini. Naik kenceng lah pokoknya intinya. Nah, yang ke berikutnya, ini keberapa ya tadi ya? Tiga kali. Metode ketiga itu trend pausing. Nah, trend pausing ini yang tadi dibahas di awal itu sebagai rally based rally atau drop based drop. Jadi nyarinya gampang sih. Kita nyari area candle indecision di tengah rally. Bisa inside bar atau outside bar. Yang penting di tengah rally. Contohnya kayak gini. Contohnya ini untuk area supply atau drop based dropnya harga turun, kemudian ini ada inside bar, kemudian drop lagi kenceng. Nah, area inside bar yang di breakdown dengan kenceng ini kita bisa tandain sebagai area supply. Ketika harga naik lagi dan sampai di area itu memungkinkan area tersebut jadi area supply. Dan waktu waktu ya ini kejadian, ini memang sempat ada wick ya yang naik ya, sempat ada harga naik tapi sempat naik ke atas area tersebut tapi cuman ekornya bukan body candle-nya yang naik ke atas itu. Jadi karena bukan di break oleh body, dianggap ini masih berlaku area area supply-nya masih berlaku dan ketika harga itu turun ya ini divalidasi oleh market area ini sebagai area supply. Dan ini contoh lagi harga naik, di sini ada inside bar, kemudian harga naik lagi kenceng, kita bisa tandain area inside bar, yang kecil aja inside barnya yang ditandain. Tandain area inside barnya, dan ketika harga turun sampai ke area itu lagi, memungkinkan area yang tadi kita tandain itu sebagai area demand. Ketika harga naik lagi dari area tersebut, dan bahkan ini naik kenceng ketika setelah turun tes area demand dan naik kenceng, berarti market merespon area tersebut sebagai area demand. Dan yang keempat, nah ini dia. Yang keempat, metode terakhirnya adalah kita cari gap. Kita cari gap. Jadi maksudnya cari gap itu ya cari gap, tapi yang lebih di apa? Yang lebih diamati itu adalah gap setelah kebentuk gap, harga itu lari kencang gitu loh. Jadi muncul gap, terus harganya lari kencang, nggak balik lagi. Biasanya itu muncul di awal gap di awal rally atau mungkin juga di apa namanya di tengah-tengah bisa kalau misalnya yaitu selama itu setelah gap larinya kencang gitu ya itu bisa diindikasikan sebagai area supply atau demand. Contohnya kayak gini lah. Lah. Oke, di sini harga turun kemudian naik bikin lower high, turun dikit, kemudian setelah turun dikit turun kencang pakai gap dan turun kencang, langsung turun lagi kencang. Nah, area gap ini bisa kita tandain sebagai area yang memungkin sebagai yang area yang alah, sebagai area yang memungkinkan bisa jadi area supply kalau harga sudah nyampe area situ lagi. Dan ini harga nyampe ke area yang ditandain, kemudian turun, berarti merespon area ini sebagai area supply. Ini contoh lagi, harga naik, kemudian turun, bikin swing higher low. Harga naik, kemudian turun, bikin swing higher low, dan naik lagi. Terus ini ada gap, ada gap, kemudian setelah gap, naiknya kencang. Nah, itu bisa kita tandain sebagai area demand kalau harga ternyata
sampai ke harga turun dan sampai ke area ini lagi. Dan ketika harga turun, tes area yang ditandain tadi kemudian naik lagi, berarti market merespon area tersebut sebagai area demand. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan ketika harga sampai di area supply atau demand? Langsung eksekusikah atau nunggu konfirmasi? Jawabannya adalah tergantung. Jawabannya adalah tergantung. Karena di setiap area supply atau demand itu unik ya. Nggak ada dua kondisi yang benar-benar sama di market. Maksudnya untuk area supply and demand-nya itu nggak ada area supply and demand yang benar-benar identik sama di market. Walaupun kita gambarnya area supply atau demand itu dengan cara yang sama, dengan metode yang sama itu ketika kejadian nanti di market kondisinya nggak akan benar-benar sama. Jadi apakah kita akan eksekusi langsung atau apakah kita akan tunggu konfirmasi? Ya, kita harus lihat itu secara apa ya, case by case lah. Kita lihat satu-satunya, satu persatu. Misalnya kayak gini, ini harga ngedrop, kemudian bikin gap dan ngedrop lagi. Gapnya kita tandain jadi area supply. Kemudian harga naik dan ketika harga nyampe area supply dan ternyata area supply-nya ditembus atau di breakout pakai body, nah otomatis kita nggak bisa langsung eksekusi. Kita perlu tunggu konfirmasi misalnya siapa tahu dia bikin outside bar yang candle hitam gitu ya, yang membuat si closingnya jadi di dalam atau bahkan di bawah area supply ini yang membatalkan breakout yang telah terjadi sebelumnya gitu. Atau kalau misalnya kayak contoh yang ini bisa aja kita langsung eksekusi karena dia meskipun tembus tembus atas itu cuman shadow-nya atau wick-nya aja. Setelah itu langsung dia turun gitu ya. Terus contoh lagi yang ini meskipun meskipun sempat nembus tapi cuman wick-nya aja. Jadi apa namanya? Setelah itu kita bisa langsung eksekusi. Mana lagi contohnya ya? Nah, ini malah nggak nembus, masuk doang. Masuk doang. Terus kita bisa eksekusi. Ini nembus tapi wick-nya aja. Nah, bisa langsung dieksekusi. Terus perlu juga dilihat struktur marketnya. Misalnya kayak gini. Misalnya mana yang buy ya? Nah, ini tadi. Misalnya ini dia kan bullish nih, sudah jelas ya. Ini low, ini high, kemudian ini higher low, ini higher high lah ya. Nah, ini higher low yang bikin bullish, kemudian muncul lagi anggaplah ini sideways, kemudian muncul higher high lagi, dan ini higher low-nya. Nah, jadi higher low terakhir yang bikin dia masih dibilang uptrend adalah yang ini. Selama dia nggak breakdown higher low ini, ya struktur uptrendnya masih bisa berlaku. Jadi ketika harga, ketika tadi kita nemu area rally base rally yang dijadikan sebagai area demand, dan harga sampai ke situ lagi, nggak breakdown, pakai body maksudnya, nggak breakdown pakai body, mau dieksekusi silahkan. Dan kalau ternyata nembus, ya area demand selanjutnya di area ini. Nah, gitu guys. Silakan kalau ada pertanyaan. Jam berapa ya? 9.53. Nggak ada pertanyaan? Apa bingung? Jelas apa belas ini? Oke ya, jadi sebenarnya jelas belas. Jelas belas. Sebenarnya ini juga juga sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin juga area-area itu teori-teori ini menjelaskan teori support dan resisten sekaligus menceritakan psikologis di area support dan resistennya gitu loh. Maksudnya gitu. Ya nanti kalau misalnya belum jelas diulang-ulang aja videonya. Dan cara-cara ini bisa digunakan untuk trading di saham, di forex, di apa namanya, komoditi, gold, ya. Prinsipnya mirip SNR. Cuman biasanya orang gambar support and resistance itu kan garis doang ya. Nah, yang bahaya adalah ketika orang menggambar support resistance garis doang, orang lain membaca, oh area support atau resistennya di level itu. Nah, itu yang bahaya, yang perlu dibenahi bahwa sebenarnya area support dan resisten itu kan juga area ya. Jadi dengan kita menggambarnya marking kayak gini itu lebih memperjelas oh ini areanya. Oh itu area supportnya, itu area resistennya. Jadi nggak terlalu terpaku oleh satu garis. Meskipun juga ada kaidah-kaidah breakoutnya juga ya. Misalnya breakout 3%, kemudian 3 days breakout, kemudian apalagi ya saya kok body ya breakout body 3% terus kemudian
three days breakout. Nah, ada kaidah-kaidah yang seperti itunya, tapi dengan kita menggambar sebagai area, menggambar area support atau resisten itu dengan area, bukan dengan satu garis doang, itu lebih membantu atau meningkatkan kehati-hatian gitu. Dan oh iya, saya lupa bilang ya. Jadi kalau area supply and demand itu misalnya kita gambar mana ya yang contohnya di sini ada tadi. Nah, ini bukan ding, mana ya? Misalnya ini aja lah. Jadi misalnya kita udah gambar area demand di sini ya. Misalnya kita udah gambar area demand di sini. Kemudian ternyata dilalah mak ujuk-ujuk harganya breakdown dan setelah harganya breakdown, area ini udah bisa kita hapus gitu loh. Kita tinggal cari area supply lagi yang nanti kita marking sebagai area supply dan yang kita marking sebagai area yang bisa kita gunakan untuk entry posisi tuh. Oh iya, iya sih ya. Ya karena di apa namanya metode tadi gambar supply and demand-nya itu kan juga memperhatikan si struktur marketnya ya. Jadi kalau struktur market dari uptrend-nya masih berlaku ya area demand-nya demand yang terbentuk masih bisa digunakan. Tapi kalau struktur uptrend-nya sudah dirusak atau sudah ganti, nah area demand yang tadi terbentuk itu udah nggak digunakan lagi gitu. Kita tinggal cari aja area supply-nya di mana, area supply-nya di mana gitu. Begitu guys. Oke oke, udah. Ada pertanyaan lagi? Boleh nggak? Oh, tadi ini sih. Time frame mempengaruhi nggak? Time frame ngaruh. Tapi gini, time frame apa namanya? Gini sih ya. Teorinya itu chart ini fraktal. Tapi ntar saya cari kata-kata yang nggak ribet. Jadi gampangnya time frame gede itu ya sih. Time frame gede mempengaruhi price actionnya di time frame kecil. Jadi kalau misalnya di time frame gede itu kita cuma lihat A pattern doang atau V pattern doang. Nah, di time frame kecilnya kita bisa teliti lagi di puncak-puncak ini tuh sebelum dia naik ada apa namanya range sempit dulu terus naik kenceng atau enggak kayak gitu. Dan di setiap time frame pasti punya strukturnya masing-masing ya. Misalnya di time frame daily gini zigzagnya jelas turun gitu ya. Kemudian di time frame hourly-nya itu ada di sininya apa namanya di turunnya ini ternyata ada naik-naiknya gini. Kenapa di candle yang itu ya di sebelahnya? Oh, ini maksudnya. Oh iya harusnya di candle yang ini sih. Ini outside barnya ya. Garisnya offset sedikit ke kiri. Iya betul di sini areanya. Saya tandain ya. Mana ya? Nah ini areanya ya. Alah, gak bisa diedit itu. Nah inilah yang itu, yang ini. Nah, ya itu outside barnya yang ini ya, bukan yang sebelahnya. Jadi dalam menggambar SND sebaiknya dimulai dari time frame only, lalu ke weekly, lalu ke daily. Seperti itu bisa. Tapi untuk satu time frame pun bisa. Karena ketika misalnya lihat di daily gitu ya, di daily udah clear kayak gini misalnya udah clear, oh ini struktur uptrendnya jelas. Yang penting strukturnya jelas dulu. Yang penting strukturnya jelas. Kalau di forex kita kan jarang ya trading di time frame daily gitu ya. Nah, di time frame yang lebih kecil, trennya bisa kelihatan bagus kalau di forex, tapi strukturnya bisa jadi kurang clear. Nah, itu butuh lihat di time frame yang lebih gede. Misalnya gold terakhir-terakhir ini. Kalau lihat di apa namanya H4 mana ya? Ini saya. Nah, kelihatan nggak apa namanya? Screen-nya udah ganti nggak? Udah ganti trading view ya. Nah, oke. Di gold misalnya di time frame H4 gitu ya. Nah, di sini kita mau cari demand ya ada pergerakan harga yang sharp pattern gitu ya, yang maksudnya yang tajam-tajam gitu ada. Tapi apa akan lebih clear kalau kita lihat dulu yang di sini. Nah, di sini area demand-nya ini ada area-area sideways, ini outside bar di breakdown. Nah, ini bisa jadi area kok demand supply. Mana ya? Salah. Iya toh. Ini bisa jadi area supply. Hai. Nah, dan biasanya ini tips tambahan. Biasanya kadang kalau orang-orang mau trading forex kayak gini, kadang kan suka pasang limit order ya, entah itu sell limit kayak atau yang seperti itu. Saya akan lebih suka taruh sell limit saya di candle-candle yang paling indecision dari area yang terbentuk. Jadi ketika harga ini turun ya, terus ini lower low, candle lower low, kemudian bikin outside barnya kan di sini nih. Nah, dari setelah ini kan harga lanjut turun lagi ya, cukup kencang. Nah, selama candle ini di dalam outside bar, yang paling indecision kan yang di sini. Jadi saya akan tempatkan ordernya sekitaran sini. Saya akan apa namanya?
Saya akan lebih perhatikan area itu sebagai area untuk nempatin order. Gitulah kira-kira ya. Jam. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi 15. Nah, ini area demand. Ada small range, terus naik candle bearish terakhir ini kali ya, ya kali ini. Nah, di sini. Ketika nyampe sini, harga nyampe sini, kemudian naik lagi, yaitu jadi area demand. Dan ini di breakdown, ini dihapus aja, gitu. Waktu kemarin belum breakdown, kebetulan saya juga buy di sini sih, buy, terus udah ambil TP. Dan ini udah di breakdown, dihapus, cari lagi area supply-nya. Cari lagi area supply kalau memang si strukturnya emang udah berubah. Oke, gimana? Udah ya, udah sejam. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah berinteraksi. Kita ketemu lagi di Zoom webinar berikutnya. Untuk Zoom webinar minggu depan tanggal 2, kok saya lupa materinya apa. Pokoknya ntar diumumin lagi lah ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu aja Zoom webinarnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadi lebih bisa teliti melihat area-area di mana kita mau melakukan penjualan atau pembelian. Oh ya, minggu depan how to trade divergence. Minggu depan how to trade divergence. Jadi ya begitulah. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya stop ya recordingnya.